Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan memberi kesehatan. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan beri kemauan menurut pekerjaan dan kerelaannya. Sehingga ibadah Natal, sekolah minggu dan PAK ini boleh terlaksana dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu dari pos sekolah minggu PCI, perhatikan, lihat kemari semua, lihat ke depan semua. Puji Tuhan, kita datang untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita datang melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Amin. Tidak lupa saya menyapa juga kedua orang tua murid dari 3 pos sekolah minggu, mungkin juga kedua orang tua dari pendidikan agama Kristen. Begitu ya. Selamat sore, petang, malam ini. Selamat berbahagia memenuhi kehidupan kita sore, petang, malam ini. Puji Tuhan. Selanjutnya setelah kita menyaksikan puji-pujian yang dipersembahkan dari anak-anak sekolah minggu, 3 pos sekolah minggu, kita sudah menikmati, mereka sudah membawa korban dan persembahannya kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang berbau harum, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Tapi kiranya bukan saja hanya saat beribadah kepada Tuhan, tetapi di luar ibadah-ibadah juga anak-anakku sekolah minggu pos PCI, sekolah minggu pos Merak, sekolah minggu pos Serang, anak-anakku pendidikan agama Kristen tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, baik dalam perkataan, memuji Tuhan, baik dalam sholat tingkah, gerak-gerik perilaku, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Di sekolah berprestasi, nanti yang SD mau menaik ke SLTP, Tuhan kasih sekolah yang favorit. Yang dari SLTP naik ke SLTA, Tuhan kasih sekolah favorit. Amin. Yang SLTA naik mau ke perguruan tinggi atau perkuliahan, Tuhan kasih tempat yang baik. Amin. Lebih daripada itu, Tuhan sediakan dana biaya pendidikan anak-anakku semua. Amin. Karena Tuhan sudah ditinggikan di bumi ini. Di mana hadirat Tuhan, di situ ada berkat. Seperti rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Karena di situ ada tabut perjanjian. Sebab itu saya selalu ingatkan guru-guru sekolah minggu, sampaikan kepada kedua orang tua mereka, anak-anak sekolah minggu, termasuk 3 pos sekolah minggu, termasuk tempat ibadah pendidikan agama Kristen. Sampaikan, di situ ada tabut. Di mana ada tabut, di mana hadirat Tuhan, di mana ada ibadah, di mana ada pelayanan, di mana ada persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria sorga, di situ ada berkat. Boleh baca dulu 2 Samuel. Sebelum kita lihat tema yang ada. Tidak tahu kenapa saya kok tertarik menyampaikan ini. Baik, 2 Samuel. Pasal yang ke-6. Selain pos PCI Cilegon, sudah mengenal siapa yang membaca? Pos PCI Cilegon tahu. Yang Merak sudah tahu. Yang Merak sudah tahu. Mana Merak? Mana Merak? Sudah tahu, sudah kenal. Siapa yang ganteng ini? Abang Yosua ya? Abang Yosua. Puji Tuhan. Yang Serang sudah tahu? Abang Yosua. Puji Tuhan. Sama dulu dari sekolah minggu dulu kurus kering, jeleknya minta ampun, sekarang jadi ganteng. Kurus, tulang-tulang semua badannya, tulang-tulang semua. Dari SD, SLTP, SLTA terus.
Sampai kuliah, kerja, gemuk dia, jadi ganteng. Itu kalau melayani Tuhan dari jelek menjadi ganteng. Siapa yang mau jadi cantik? Yang perempuan dulu. Ayo, puji Tuhan. Yang perempuan turun tangan. Siapa yang mau jadi ganteng? Ayo, siapa yang mau jadi ganteng? Ayo layani Tuhan sungguh-sungguh. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Kalau mau jadi ganteng, layani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Anak-anakku yang perempuan-perempuan yang mau jadi cantik, layani Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan 3 pos sekolah minggu setiap tuan rumah. Tuhan memberkati rumah saudara. Tuhan memberkati rumah saudara. Di mana hadirat Tuhan di situ ada berkat. Amin. Ayo baca Bang Yosua. Sudah ganteng loh sekarang dia. Dulu kurus kering, sungguhan, bukan menjelekkan, sungguhan. Tapi setelah terus didik Tuhan Yesus, jadi ganteng. Kantongnya juga karena Tuhan kasih pekerja, semua jadi ganteng. Puji Tuhan. Nanti semua kalau sungguh-sungguh di 3 pos sekolah minggu, perhatikan ya. Sungguh-sungguh ya, supaya diberkati ya. Kalau sudah diberkati bisa menyukakan hati Tuhan, bisa menyenangkan hati orang tuh. Wah, itu ingat itu. Puji Tuhan. Baca 2 Samuel pasal 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ayo sebentar. Ini saya melihat dari sikap anak-anak sekolah minggu, ini guru-guru sekolah minggu tidak mendidik ini, mencatat ini. Nah, kenapa? Tidak ada catatannya ini. Yang kecil belum bisa. Nah, ini yang besar tidak mencatat. Bagaimana ini guru sekolah minggu ini? Sudah dibilangin ganteng tadi. Ini yang Serang, mana catatannya? Ayo, mana? Yang Pak, mana catatannya? Angkat, yang Pak. Jangan hanya bisa tampil-tampil loh ya. Ayo, catatannya mana? Nanti dikeluarkan itu soal ya. Tahun lalu keluar nggak? Kalau salah, jangan kasih naik nilainya. Ayo, catat yang rapi-rapi. Siapa yang mau nilainya tinggi diberkati Tuhan Yesus? Ayo catat, ambil bukunya masing-masing, cepetan. Kenapa catatannya tidak di bawah? Kok datang kepada Tuhan Yesus mau lenggang-lenggong? Memuliakan Tuhan kita ini, memuliakan Tuhan kita ini, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau dulu Om ini ngajar sekolah minggu seperti itu, harus tegas, diberkati Tuhan nanti kalau tegas. Kalau lembek-lembek tidak diberkati Tuhan. Harus tegas pikul salibnya. Tidak boleh pikul apa tidak, harus tegas pikul salib, amin. Puji Tuhan. Baik, kalau tidak bawa catatan, ini Agnes ini. Agnes harus kasih contoh teladan inang, amin. Puji Tuhan. Baik, baca dulu Bang Yosua yang ganteng. 2 Samuel 6 ayat 2, dimulai pembacaan ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Tabut dipindahkan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Ayat 1 dulu. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. Ya. 30.000 orang banyaknya. Orang pilihan loh. Kalau mau melayani Tuhan, yang dipilih itu orang, yang mau diambil itu, yang dipanggil itu orang pilihan loh. Jadi anak-anakku semua orang pilihan ini. Amin. Orang pilihan ini. Orang pilihan ini. Puji Tuhan. Ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda. Bersiaplah raja besar. Raja besar sebagai silsilah lahirnya Yesus. Terus dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Ya. Untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Ya. Yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam. Ya. Yang bertahta di atas kerubin. Tabut Tuhan disebut juga dengan hadirat Tuhan. Di mana ada tabut, di situ Allah hadirat. Lalu kalau Tuhan berhadirat di situ, apa keuntungannya? Baca ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Ya. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Mengapa? Terus? Dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Tadi tabut artinya hadirat Tuhan. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Terus
Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu Terus? dari rumah Obed-Edom ke kota Daud Dengan sukacita. Di mana hadirat Tuhan, di situ ada Jadi yang tuan rumah 3 pos sekolah minggu, baik yang di PCI, baik yang di Merak, baik yang di Serang, rumah saudara diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu jangan bosan melihat pos sekolah minggu di rumah saudara. Bila perlu kalau ada orang tua mau nyatakan rumahnya jadi pos sekolah minggu, ayo supaya Tuhan berkati. Di mana hadirat Tuhan diberkati. Diberkati. Puji Tuhan. Ini bukan kata saya loh ya. Kata firman. Kita percaya kepada firman apa ke sini? Firman. Tapi kita mengerti itu, kadang-kadang kita pakai ini. Itu yang salah. Kalau pikul salib, pikul salib. Kalau ikut dunia saja. Pilih mana? Mau diberkati? Mau diberkati? Biarlah kita senantiasa pikul tabut perjanji. Baik, anak-anakku sekalian harus tahu tabut perjanjian. Ayo Kanaomi, tampilkan dulu tabut perjanjian. Puji Tuhan. Ya. Ya, makasih. Ini tabut perjanjian. Tabernakel. Ini tabut perjanjian ada di dalam ruangan Maha Suci. Ini tabut perjanjian. Besarnya ini. Dan tabut perjanjian ini terdiri dari 2 bagian. Tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya. Dan peti dari tabut perjanjian. Lalu di situ rusuk kiri dan rusuk kanan ada 2 pengusung. Jadi tabut itu harus dipikul. Amin. Jangan saudara bosan dengan ibadah di rumah masing-masing. Harus dipikul. Amin. Supaya diberkati. Puji Tuhan, saya tambahkan lagi pelajaran baru. Lihat. Tabut perjanjian terdiri dari 2 bagian. Yang pertama tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya. Itulah kerub yang pertama, ini menggambarkan Allah Bapa. Kerub yang kedua Allah Roh Kudus. Sedangkan tutup pendamaian itu menunjuk kepada pribadi Yesus anak Allah. Jadi tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya, itulah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja. Sedangkan peti dari tabut perjanjian ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Supaya pada akhirnya nanti gereja Tuhan akan bersatu dengan Kristus. Gereja Tuhan adalah mempelai Tuhan, mempelai perempuan, sedangkan Kristus adalah suami. Perempuan dengan laki-laki kelak akan menikah. Sebab sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Bukan saja diberkati. Tidak berhenti hanya diberkati. Sasaran dari ibadah adalah pesta nikah. Saya tambahkan lagi ayatnya. Wahyu. Mungkin ada maksud Tuhan di sini. Kenapa tiba-tiba saya harus ke sini? Bukan maunya saya. Saya yakin itu. Wahyu 19 ayat yang ke-8, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan malam kawin anak domba. Pesta nikah anak domba. Itu judul ayat ini. Terus? Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya, desau arba dari timur, barat, utara, selatan. Bangsa kafir dan Israel bersatu dari timur, barat, utara, selatan. Dipersatukan. Terus? Seperti desau air bah. Ya. Dan seperti deru guru yang hebat. Ya, terus? Katanya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Bukan saja menjadi raja, ayat yang ke-7. Marilah kita bersuka cita Ya. dan bersorak-sorai Ya. dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba
domba telah tiba. Ya, dialah mempelai laki-laki sorga, pesta nikah anak domba, dialah mempelai laki-laki, suami, terus Dan pengantinnya telah siap sedia. gereja Tuhan mempelai wanita Tuhan. Jadi sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di muka bumi ini tidak saja diberkati, tapi sampai pada pesta nikah anak domba. Itu harus kita mengerti ya. Amin saudaraku. Ini tambahan sedikit saja. Kita segera memperhatikan tema yang ada. Silsilah lahirnya Yesus Kristus. Puji Tuhan, orang Batak punya silsilah. Saya ini marga Sitohang. Sudah tahu apa belum ya? Belum ya? Sudah tahu? Saya ini marga Sitohang, bagian dari Situmorang, Sipitu Ama, Situmorang, Siringo-ringo, Sitohang. Ini yang disebut Situmorang, Sipitu Ama. Ada silsilahnya. Situmorang itu bagaimana? Sitohang itu di mana? Begitu ya? Ada silsilahnya. Jadi silsilah ini tidak pernah bisa berhenti. Akan ketahuan dia pergi kemana. Dia merantau kemana. Pasti ketahuan. Nggak bisa enggak. Karena ada silsilahnya. Kita bersyukur dengan ada silsilah ini. Sehingga kita bisa mengadakan perayaan Natal. Lahirnya sehingga kita bisa merayakan hari ulang tahun kelahiran Yesus Kristus. Untung ada silsilah ini. Saudara orang Batak jangan malu jadi orang Batak loh ya. Amin. Jangan malu jadi orang Batak. Perhatikan silsilah itu. Itu sebabnya kita bisa mengadakan malam ini merayakan ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya siapa? Lahirnya Yesus. 2019 tahun yang lalu. Baik, mari kita awali dari silsilah lahirnya Yesus Kristus. Matius. Ya. Terpampang di situ ya. Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Semua mencatat karena ini nanti keluar. Soalnya nanti keluar. Mau naik ke semester yang kedua. Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Silsilah Yesus Kristus. Nah, ini silsilah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terus? Inilah silsilah Yesus Kristus. Ya. Anak Daud, Ya. anak Abraham. Jadi silsilah Yesus Kristus itu dia disebut anak Daud, disebut juga anak Abraham. Abraham sampai ke Daud. Ayat 2 sampai ayat 5. Abraham memperanakan Ishak. Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Yehuda 4. Saudara-saudaranya. Terus Yehuda memperanakan Peres 5. dan Zerah dari Tamar. Ya. Peres memperanakan Hezron. 6. Hezron memperanakan Ram. 7. Ram memperanakan Aminadab. 8. Aminadab memperanakan Nahason. 9. Nahason memperanakan Salmon. 10. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. 11. Boaz memperanakan Obed dari Rut. 12. Obed memperanakan Isai. 13. Boleh sampai ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Iya, terima kasih. Jadi silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dari Abraham sampai lahirnya Daud ada 14 keturunan. Baru baca lagi ayat 17 saja. Baca 17 saja. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Dari Abraham sampai ke Daud ada 14 keturunan ya. Amin anakku semua. Amen. Dari Abraham sampai ke Daud ada 14 keturunan. Puji Tuhan tadi sudah dibaca. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Akhirnya bangsa Israel sempat dibuang ke Babel karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka harus dihukum 70 kali 7 masa lamanya. Puji Tuhan. Setelah itu 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Terus dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai lahirnya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Kemudian ada 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Lalu 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus lahir. Puji Tuhan. Bangsa Israel dibuang ke Babel karena dosanya. Begitu mereka dilepaskan dari tanah Mesir, dari perbudakan dosa, dibawa ke tanah Kanaan dengan satu tujuan untuk beribadah kepada Tuhan.
Tetapi setelah berada di tanah Kanaan, lupa Tuhan. Setelah diberkati, lupa Tuhan. Lupa dengan tujuan semula. Seharusnya berbakti kepada Tuhan. Amin. Tetapi kenyataannya mereka justru bergaul dengan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Seharusnya itu dihabisi semua. Tapi mereka pakai perasaan. Untuk saudaraku, terhadap musuh, terhadap dosa itu harus dihabisi, tidak boleh ada perasaan. Maka untuk menghentikan rokok juga tidak boleh pakai perasaan. 1 batang ya. Ingat ya mami atau mama, ini kan 12 batang nih, 1 bungkus nih. Nih saya kurangi hari ini 1 batang ya. Tinggal 11. Baru besok lagi, tidak bisa pakai perasaan. Bunuh langsung, patahkan saja. Amin saudara. Amin saudara. Bunuh saja. Begitu juga minum tua. Tadinya 5 gelas 1 hari. Mah lihat ya, mama saksi, ini saya hanya minum 4 gelas. Tidak boleh seperti itu, habisi langsung. Tapi bangsa Israel pakai perasaan yang kuat. Kuat sekali perasaan. Nanti kalau saya ke gereja, dia nggak ke gereja gimana nanti. Padahal saya sudah diajak arisan nanti. Itu perasaan yang seperti ini yang harus dibunuh. Tapi bangsa Israel tidak pakai perasaan. Akhirnya bergaulah mereka dengan 7 bangsa yang kuat. Terpengaruh. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang buruk, pergaulan yang buruk, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik sampai puncaknya dosa, berzina. Lalu akhirnya dibuanglah ke Babel. Itu ceritanya. Tetapi untung Yesus lahir. Bayangkan kalau dalam keadaan dibuang ke Babel, tapi Yesus tidak lahir, siapa penebus? Siapa juru selamat? Habis kita. Silsilah orang Batak Sitohang tadi habis. Selain Sitohang ada lagi? Sitohang semua ini, puji Tuhan, kita bersaudara. Sitohang semua? Tidak. Puji Tuhan. Si Agnes baru apa? Baru Jawa? Baru apa? Saragi. Saragi apa saragi? Gi. Puji Tuhan. Siapa lagi yang mewakili Serang? Simone baru apa? Hari Anja. Siagian. Puji Tuhan. Bapak Stefanus marga apa? Putar-putar, sudah putar. Belum berubah ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kompak kali pun kalian berdua di situ. Si Kaleb, ya. Bilang terima kasih Kaleb, makasih tulang. Sudah kasih info ke Om. Akhirnya aku kerja di posko, begitu ya? Peluk nanti. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saya, kalau saudara kasih info ke saya pekerjaan, langsung saya kasih tahu ke jemaat saya. Begitu ya, amin. Karena tadi kita semua Sitohang rohani. Secara lahiriah ada Sidabutar, ada Siagian dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan semua Sitohang rohani. Karena kesempatan ini saya yang bicara. Jadi Sitohang rohanilah kita semua. Amin. Puji Tuhan. Jadi dari pembuangan, dari Adam, Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan. Dari kemudian 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai lahirlah Yesus. Dari sini, dari pembacaan ini, kita pantut, kita layak bersyukur. Karena kalau Yesus tidak lahir, bangsa Israel tetap di dalam perbudakan tadi sudah selesai itu Mesir. Dari Mesir 430 dibawa ke Kanaan dengan satu tujuan untuk beribadah. Tetapi untuk beribadah harus bunuh 7 bangsa yang Tapi banyak orang Batak pakai perah. Harusnya ke gereja, tetapi akhirnya arisan parnya ini banyak. Persa. Nah, titik-titik. Saya tidak mau lanjutkan, nanti saya salah. Puji Tuhan.
Ada lagi selain parsa, terserah. Pares, parem. Nah itu. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak berani membunuh. Pakai perasaannya kuat. Akhirnya jatuh dalam dosa. Karena dosa itu sudah memuncak, dibuang ke Babel. Tapi puji Tuhan, Yesuslah lahir. Baik, puji Tuhan. Lalu baca kembali dulu ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 1. Demikian firman Tuhan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Amin. Puji Tuhan. Yang penting tahu silsilah. Baca. Yehuda memperanakan Peres Ya. dan Zerah dari Tamar. Zerah dari Tamar. Terus? Peres memperanakan Hezron. Ya. Hezron memperanakan Ram. Terus? Ram memperanakan Aminadab. Terus? Aminadab memperanakan Nahason. Terus? Nahason memperanakan Salmon. Terus? Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab. 2. Terus? Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut 3. Obed memperanakan Isai. Ya. Isai memperanakan Raja Daud. Terus? Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Istri Uria orang Het tadi. Salah satu 7 bangsa yang kuat. Istri Uria orang Het. Jadi Salomo itu lahir dari Betseba. Betseba ini sebetulnya istri Uria. Tapi menjadi istrinya Daud. Jadi saudara, silsilah Yesus Kristus terkait dengan 4 perempuan. 4 perempuan dari bangsa kafir. Mengapa saya katakan dari bangsa kafir? Halo anakku semua. Mengapa saya katakan dari bangsa kafir? Karena mereka itu bukan Israel asli. Melainkan betul-betul 7 bangsa yang kuat tadi di tanah Kanaan. Amin. Jadi sekali lagi silsilah Yesus Kristus terkait dengan 4 perempuan bangsa kafir. Antara lain tulis 1. Tulis saja silsilah Yesus Kristus terkait dengan 4 perempuan dari bangsa kafir. 1 Tamar, 2 Rahab, 3 Rut, 4 Betseba, istri Uria, orang Het. Puji Tuhan. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Puji Tuhan. Namun 14 keturunan yang pertama, yakni Abraham sampai ke Daud, hanya dengan sebutan 3 perempuan bangsa kafir yang tercatat, yakni Tamar, Rahab, dan Rut. Amin. Tetapi 14 keturunan yang pertama tadi, dari ayat 2 sampai dengan ayat 6, saudaraku, dari keturunan yang pertama yakni Abraham sampai Daud, hanya ada 3 perempuan bangsa kafir yang tercatat, yaitu 1 Tamar, 2 Rahab, 3 Rut. Sekarang secara khusus kita akan kebaktian Natal Sekolah Minggu dan Pagi ini, kita akan melihat pribadi dari Rut. Kita lihat pribadi dari Rut. Puji Tuhan, kita lihat pribadi daripada Rut ini. Pertanyaannya, siapakah Rut ini? Tadi silsilah Yesus Kristus, lahirnya Yesus terkait dengan 4 perempuan bangsa kafir. Dan kesempatan ini kita lihat 1 dari 4 bangsa kafir, itulah pribadi Rut. Siapakah Rut ini? Rut adalah 1 dari 4 perempuan bangsa kafir yang terkait dengan silsilah lahirnya Yesus. B. Rut mempunyai kitab, yaitu 4, namanya kitab Rut dengan 4 pasal dan 85 ayat. C. Rut adalah menantu Naomi atau istri dari Kilion, anak kedua Naomi. D. Rut adalah seorang janda. E. Rut adalah bangsa Moab. Dia bukan bangsa Israel. Amin. Siapakah Rut ini? A. 1 dari 4 perempuan bangsa kafir. B. Rut mempunyai kitab, namanya kitab Rut, 4 pasal 85 ayat. C. Rut adalah menantu Naomi atau istri dari Kilion, anak kedua Naomi. D. Rut adalah seorang janda. Setelah Kilion mati, mereka kembali nanti ke Israel. E. Rut adalah bangsa Moab atau bangsa kafir. Rut adalah bangsa Moab atau bangsa kafir. Di luar Israel disebut
kafir. Kalau hari ini kita kafir ada di rumah Tuhan, semua karena lahirnya Yesus lahir. Untung silsilah Yesus tidak putus. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, tadi Rut adalah bangsa di luar Israel disebut bangsa kafir. Puji Tuhan. Itu dibuktikan dengan ayat-ayat sebagai berikut. Rut 1 ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, Ya. perempuan Moab itu. Ya, kembali ke Bethlehem karena memang awalnya Naomi dan Elimelek suaminya dan dua anaknya Mahlon dan Kilion meninggalkan Bethlehem karena waktu itu Bethlehem mengalami resesi besar-besaran. Terjadi krisis moneter, kekeringan yang luar biasa. Akhirnya mulai pikiran mereka jalan, tidak lagi mengandalkan salib Tuhan. Akhirnya keluarga ini hijrah ke Moab. Amin, saudaraku. Tapi sesampainya di Moab, Elimelek sang suami kepala rumah tangga mati. Setelah menikah 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion juga mati. Kilion mempunyai istri, itulah namanya Rut. Tetapi setelah Naomi melihat situasi ini, bahwa apa yang terjadi adalah suatu pukulan berat, ada didikan dari Tuhan, dia sadar. Maka saya harus kembali ke Bethlehem, Efrata. Lalu kembali. Dua menantunya Orpa dan Rut ikut. Tapi di tengah jalan Orpa mundur kembali ke bangsanya dan Allahnya. Tetapi Rut ikut kepada Naomi sampai ke Bethlehem. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh ya. Jangan berhenti di tengah jalan ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Dibuktikan dengan ayat-ayat sebagai berikut. Bahwa Rut bangsa Moab, bangsa kafir. 1 Rut 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, Ya. perempuan Moab itu, Ya. menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Ya, sama-sama janda. Terus? Dan sampailah mereka ke Bethlehem Ya. pada permulaan musim menuai jelai. Ya, Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu, Nah, kembali disebutkan Rut perempuan Moab. 3 Rut 2 ayat 6. bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, Ya. dia adalah seorang perempuan Moab. Ya, Tuhan, bujang atau pengerja daripada Boas menceritakan bahwa Rut adalah seorang perempuan Moab. Kemudian 4 Rut 2 ayat 21. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, Iya. Puji Tuhan. 5 Rut 4 ayat 5. Rut 4 ayat 5. tetapi kata Boas, Ya. pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab. Ya, 5 Rut juga perempuan Moab. 6 Rut 4 ayat 10. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, Ya. aku peroleh menjadi istriku. Oh, istri Malon bukan Kilion. Saya cabut kata-kata tadi ya. Istri Malon, anak kedua dari Naomi tadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi di sini ada 6 kali disebut perkataan Rut perempuan Moab. Rut perempuan Moab terus sampai 6 kali. Artinya, kalaupun Rut sudah menjadi bagian dari bangsa Israel, sama seperti kita sore ini, kalaupun kita sudah ada di dalam rumah Tuhan, itu harus diingat. Rut perempuan Moab, artinya jangan lupa kita ini banyak dosa kalau ada di dalam rumah Tuhan karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Maka diingatkan terus, jangan lupa kita ini. Kalau diberkati nanti jangan lupa Tuhan. Tetap ingat Rut perempuan Moab, Rut perempuan Moab, Rut perempuan Moab. Terus sampai 6 kali. Artinya jangan lupa asal usul. Jangan lupa kalau kita sudah diberkati Tuhan. Ingat Tuhan Yesus. Amin. Saya tambahkan cerita sedikit. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perhatikan dulu ke sini. Perhatikan sini, saya tambahkan cerita sedikit mengenai asal usul. Kadang-kadang orang Kristen banyak lupa diri, setelah diberkati lupa. Banyak loh begitu. Mohon maaf ya, permisi bicara dulu ya, jangan tersinggung. Amin, saudara. Amin. Karena saya orang Batak, jadi saya hanya bisa bicara orang Batak. Nanti saya bicara suku lain, nanti saya diteror.
Puji Tuhan. Jadi begini loh saudara, perhatikan. Adam dan Hawa ditempatkan di taman. Puji Tuhan. Mereka menikmati berkat-berkat luar biasa. Puji Tuhan. Buah yang menarik dan yang baik untuk dimakan, pohon yang baik yang menarik untuk dimakan buahnya. Juga menikmati buah pohon kehidupan dengan bebas, diberkati Tuhan. Tapi sangat disayangkan loh saudara. Sangat disayangkan. Setelah diberkati, dipercaya oleh Tuhan, jatuh dalam dosa. Betul apa betul? Puji Tuhan. Setelah jatuh dalam dosa, dilempar, dibuang keluar dari taman dilempar bagaikan kita berada di bumi ini. Sebetulnya tempat kita ada di taman mereka diusir dari taman Eden, bagaikan dilempar. Itulah keadaan kita sekarang. Kemudian dalam keadaan dosa kita di bumi ini, kita terlena, kita lupa dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Kita terlena di bumi ini. Dari mana asalnya kita? Bukankah asalnya dari dua tangan Tuhan? Dia penjunan. Dia membentuk kita dari seonggok tanah liat. Dibentuk kepala terus sampai ke kaki, dari atas sampai ke bawah. Sesudah selesai dibentuk oleh firman Tuhan Yesus Kristus, lalu ditiup, hiduplah dia. Sesudah hidup diberkatilah di Taman Eden dengan luar biasa. Menikmati kasih dari sorga. Mereka suami istri dengan hubungan yang begitu harmonis. Tidak ada kata-kata binatang. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati perasaan suami istri dan lain sebagainya. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, bagaikan dilemparkan kita di bumi sekarang. Setelah di bumi kita ini terlena, sibuk bekerja, sibuk dengan kesibukan-kesibukan perkara lahiriah, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan urusan, sibuk dengan arisan, sibuk dengan par. Mohon maaf loh ya, saudara yang panjangkan jangan saya, nanti saya bersalah. Puji Tuhan, terlena mereka. Mereka lupa dari mana asal usul kita. Terlena. Puji Tuhan. Perhatikan ke sini, ini PC ini gambaranmu ini. Gambarannya guru ini. Puji Tuhan. Like sun. Puji Tuhan. Saya tidak mau lanjutkan loh. Like sun. Apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan, begitu. Nah ini sungguh-sungguh berdoa untuk mereka. Gunakan lututmu untuk mereka. Tidak boleh hanya tampil-tampil begitu hebat-hebat. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Puji Tuhan, orang tua dukung kami ya. Orang tua dukung kami ya. Dukung kami. Puji Tuhan. Dukung kami untuk membawa anak-anak ini semua menjadi anak Tuhan Yesus. Dukung kami. Kalau sudah waktunya sekolah minggu, ayo dukung kami. Harus ada kerjasama juga. Ini saya tekan nih sekarang nih. Saya sudah tekan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Berisik. Nah ini gambarannya. Jadi yang Om salahkan Bang Yosua kalau kalian berisik. Puji Tuhan. Nah kalau sekarang berisik, siapa yang disalahkan? Si Grace. Puji Tuhan. Gak usah ikut memberontak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Baik. Ibrani Bang Yosua. Ayat 12.
sampai dengan ayat 15. Puji Tuhan. Tadi 6 kali disebut Rut perempuan artinya sesudah sampai di Bethlehem menjadi bagian Israel, anak Tuhan, tidak boleh lupa harus ingat asal. Ibrani pasal 11 ayat 12 sampai 15. Semua perhatikan, yang tidak bawa Alkitab perhatikan semua. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman. Baca. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, Ya. malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar. Mati pucuk itulah Abraham. Mati pucuk, mohon maaf istilah medis, lemasawat, karena usianya sudah tua. Begitu ya. Terus istrinya juga sudah mandul, Sarah. Terus baca. Terpancar keturunan besar. Ya. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Mati binasa. Artinya mati binasa, tidak masuk surga. Itu janji Tuhan. Terus? Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, ya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mengapa? Karena kita berasal dari surga, dari Allah. Puji Tuhan. Tetapi karena Adam jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, bagaikan kita dilempar di bumi sekarang ini. Terus? Sebab mereka yang berkata demikian ya. Menyatakan. Terus? Bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Rindu mencari suatu tanah air. Terus? Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal ya. Yang telah mereka tinggalkan. Tanah asal yang mereka tinggalkan. Terus? Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tuhan beri kesempatan malam ini bagi kita untuk kembali ke sorga. Jangan terlena di bumi. Amin. Tidak salah bekerja, tidak salah berbisnis, tidak salah berusaha, tidak salah lakukan apapun. Tapi jangan lupa sorga, jangan lupa Tuhan, jangan lupa ibadah, jangan lupa pela. Jangan lupa tabut perjanjian Tuhan. Jangan terlena. Terus? Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Iya. Terus? Yaitu satu tanah air surgawi. Kembali ke sumber sang kali, sang pencipta. Kita ini hanya pendatang jangan terlena tidak salah kuliah. Tapi ingat, dari mana asalmu, anak-anakku. Nanti setelah lulus kuliah engkau kerja. Boleh kerja, tapi jangan lupa asal-usulmu, anakku. Amin. Selalu ingat Tuhan Yesus, kepala gereja mempelai pria surga. Rut perempuan jangan lupa silsilah. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa silsilah. Puji Tuhan. Ulangi lagi Bang Yosua ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, ya. Yaitu satu tanah air surgawi. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mau tanya, anak-anak sekolah minggu, 3 pos sekolah minggu yang merindu untuk kembali ke tanah air surgawi, boleh angkat tangan. Yang rindu kembali ke surga, tanah air surgawi, yang rindu kembali ke Tuhan Yesus. Karena dari situ kita. Puji Tuhan. Anak-anak Pak, ada yang rindu mau kembali ke tanah air surgawi? Tinggi-tinggi, jangan begini-begini. Ikut Tuhan tidak boleh tanggung-tanggung. Ikut Tuhan, saya. Yang mau kembali ke tanah air surgawi, siapa? Saya. Jangan kalau terima sesuatu, saya. Puji Tuhan. Silakan turunkan tangan. Siapa yang ingin kembali ke tanah air surgawi? Sekarang anak-anakku sudah. Yang tidak, ini pertanyaannya yang bukan anak sekolah minggu. Tapi boleh juga ditanya orang tua. Siapa yang rindu masuk surga? Yang rindu masuk surga, bapak-bapak, ibu-ibu.
Jangan malu angkat tangan. Dibuatnya aku sekolah minggu, biarin aja. Yang penting masuk surga. Gak usahlah kita ikut di situ. Dibuatnya aku sekolah minggu, Pak. Laporan ke suami nanti. Dibuatnya aku sekolah minggu. Panas hatiku, Pak. Loh, lebih baik panas, yang penting masuk surga. Siapa yang masuk surga? Yang masuk surga. Bapak Stefanus tidak masuk surga. Pura-puranya ini. Puji Tuhan, terima kasih. Sedikit menyegarkan ya. Jangan terlalu tegang ayatnya ya. Nanti lupa. Puji Tuhan. Jadi anak-anakku semua perhatikan sini anakku. Rut perempuan. Di luar Israel disebut bangsa. Tetapi sekarang ada di dalam rumah Tuhan karena kemurahan dari. Kalau diberkati, udah besar diberkati, jangan lupa. Tuh, jangan lupa asal. Jangan terlena di bumi. Siapa mau di bumi saja? Sampai mati di bumi, siapa? Atau siapa yang mau surga? Ternyata hanya anak-anak sekolah minggu, orang tua tidak usah. Puji Tuhan, terima kasih. Begitu ya. Silsilah lahirnya Yesus Kristus terkait dengan 4 perempuan kafir. Salah satunya. Puji Tuhan. Jadi nanti kalau ada yang mau melahirkan perempuan, kasih namanya Rut. Karena juga kita bangsa kafir. Tapi menjadi bangsanya anak tuh. Karena kasih karunia, anugerah. Puji Tuhan. Masih ingin ditambahkan lagi? Sudah? Sampai di sini? Lanjut. Puji Tuhan. Kalau begitu wajahnya berseri. Jangan malas-malasan. Jangan ditunjukkan wajah. Yang lama. Orang Batak begitu. Gitu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur loh ya. Kesempatan saya bicara ini. Nanti di luar sana saya tidak bisa lagi tegur. Puji Tuhan. Oh, terima kasihlah Tuhan Yesus. Supaya kami lebih baik ke depan. Amin. Ya Tuhan. Baik. Masih lanjut? Amin. Baik. Saudara yang minta lo ya. Tulis. Ciri daripada bangsa kafir. Tulis. Ciri daripada bangsa kafir, khususnya bangsa Moab. Ialah titik 2. Hidup dalam penyembahan berhala. Ciri dari bangsa kafir adalah hidup di dalam penyembahan berhala. Itu ada buktinya. Mari. Rut pasal 1. Bukti hidup dalam penyembahan berhala. Bangsa Moab hidup dalam penyembahan berhala. Rut 1 ayat 15. Baca. Boleh minum dulu ya. Puji Tuhan. Banyak waktu kita nonton di depan televisi, betul? Lebih baik banyak waktu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bergaul dengan tahu-tahu diangkat ke surga. Puji Tuhan. Baik. Rut 1 ayat 15. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Berkatalah Naomi kepada menantunya, yaitu Rut. Terus? Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Boleh baca 14 supaya tahu ceritanya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya, setelah Naomi berkata, sudah pulang aja kalian ke Moab sana, enggak usah ikut saya ke Bethlehem.
lebih pahit hidupku ini, sudah. Itu Naomi berkata kepada kedua menantunya, sama-sama janda. Terus lalu apa mencium mertuanya itu minta diri. Setelah didesak selama 3 kali, pas yang ketiga kali, Orpa, ipar daripada Naomi, karena suami mereka kakak beradik, Orpa, kakak Naomi itu, kakak iparnya, mencium mertuanya itu, minta diri, terus? Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Itu perbedaan Rut dengan Orpa. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Jangan mundur selangkah pun. Amin. Jangan mundur selangkah pun. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan. Jangan jual Tuhan Yesus karena bisnis. Jangan jual Tuhan Yesus karena harta, karena uang, kedudukan, jabatan. Nanti bayar harga, hati-hati. Puji Tuhan. Tetapi, ulangi, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayo, berpaut kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Berpaut kepada Tuhan Yesus. Terus baca. Berkatalah Naomi, ya, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Telah pulang iparmu kepada bangsanya. Dan kepada para allahnya. A-nya besar apa kecil? Kecil. Kecil. Berarti bangsa Moab hidup dalam penyembahan Allah. Bangsa kafir itu sebelum kenal Tuhan Yesus hidup dalam penyembahan berhala, termasuk orang Batak. Begitu masuk no mention, dipotong sebelum no mention, dipotong-potong itu penginjil dari Jerman Barat. Dipotong-potong, dibikin tetel-tetel, dimakan. Begitu dulu ya sejarahnya kalau tidak salah ya, Bapak Stefanus, betul. Ditetel-tetel, dipotong-potong, disop, dimakan. Itu hidup dalam penyembahan berhala. Hidup dalam penyembahan berhala artinya (2). Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Kalau pekerjaan nomor 1 melebihi dari ibadah, itu berhala. Kalau anak nomor 1 melebihi ibadah pelayanan, itu berhala. Kalau bisnis nomor 1 lebih dari ibadah, lebih dari Tuhan, itu berhala. Kalau kuliah nomor 1 lebih daripada ibadah, lebih daripada Tuhan, itu Siapa yang menyembah berhala sampai hari ini? Kalau begitu, yang sering meninggalkan ibadah, itu penyembahan berhala. Mohon maaf loh ya, kasar kali Pak Pendeta ini. Mohon maaf, itu Alkitabnya tadi kita baca. Mohon maaf ya, bukan saya kasar, tapi itu yang kita baca tadi. Yang masih hidup dalam penyembahan berhala siapa? Tidak ngaku dosa, pendusta loh. Pendusta tidak masuk surga. Lebih baik jujur supaya masuk surga. Siapa yang masih menyembah berhala? Melebihi dari ibadah. Arisan lebih dari ibadah. Ayo. Arisan lebih dari ibadah, ayo. Berhala. Puji Tuhan. Berhala, definisi berhala apa? Sesuatu yang melebihi dari. Tapi Pak Pendeta, saya kan tidak bikin patung bunda, patung ini, patung itu, arca ini, arca itu. Tapi kan saya tidak ada tapekong di rumah saya. Kalau pekerjaan nomor 1, karena pekerjaan tinggalkan ibadah, saya baru saudara sudah tahu. Itu tapi jangan hanya pengetahuan. Amin. Puji Tuhan. Ternyata mau masuk surga ditusuk-tusuk hati itu ya. Mohon maaf ya. Ditusuk-tusuk hati itu. Mohon maaf lah. Lebih baik ditusuk daripada tidak masuk surga. Puji Tuhan. Baik. Akhirnya kita ambil kesimpulan ciri dari bangsa kafir hidup dalam penyembahan berhala. Baik. Puji Tuhan. 1 Korintus 12. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Puji Tuhan. Ini ayat-ayat terakhir saja ya. Ya. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan. Perhatikan semua ya. Perhatikan semua ya. Ayo.
Ayat-ayat yang termanis apa? Ayat-ayat terakhir. Pokoknya kalau itu sudah terakhir mau habis ibadah, sudah itu yang terakhir ayatnya. Itu yang ayat terakhir, begitu ya? Ayat terakhir apa? Ayat terindah apa? Terakhir ya? Betul? Puji Tuhan. Ya sudahlah kalau begitu. Ayo kita lihat ayat-ayat terindah. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Ya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Kamu tahu. Tuhan ingin supaya kita juga tahu tentang 9 karunia Roh Kudus, ada menyembuhkan, bahasa lidah, bahasa roh dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan juga mau supaya kita tahu tentang 9 jabatan dari Roh Kudus. Tuhan mau supaya kita tahu semua itu. 9 karunia, 9 jabatan Roh Kudus. Tapi banyak orang Kristen belum mengerti 9 karunia dan 9 jabatan Roh Kudus. Sebab itu ayat yang kedua, Amang. Kamu tahu Ya. bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Berarti bangsa di luar tuh. Ulangi dulu ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Nah, belum mengenal tuh. Seperti Rut. Dulu belum mengenal tuh. Berarti bangsa kafir. Tuhannya kita, Tuhan Yesus. Terus Kamu tanpa berpikir panjang, terus ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Itulah bangsa kafir. Tidak mengenal Tuhan Yesus. Tanpa berpikir panjang. Dengan mudahnya digiring kepada penyembahan berhala. Kasih 2 tangan kepada berhala. Pekerjaan nomor 1 dari ibadah. Bisnis nomor 1 dari ibadah. Hal-hal yang lain, arisan nomor 1 dari ibadah. Digiring 2 tangan itu di situ. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah bangsa kafir. Mudah sekali ditarik kepada penyembahan berhala. Tetapi kita ini adalah anak. Siapa yang berani berkata anak Tuhan? Kita ini adalah anak. Berarti menyembah Allah yang bukan Ayo jangan tinggalkan sekolah minggu. Kalau pos sekolah minggu, PC hari apa? Sabtu. Jangan tinggalkan itu karena apa? Karena ulang tahun teman, tinggalkan sekolah minggu. Karena ulang tahun ini, karena berenang ini, karena berenang itu. Baik juga sekolah minggu di Merak. Jangan tinggalkan Tuhan. Bermain nomor 1 itu Saya berharap orang tua juga mendukung firman Tuhan. Harus didukung ini. Jangan didukung keinginan daging anak. Kadang-kadang kita mau mendidik anak, tetapi salah. Menurut kita bagus, tapi menurut Tuhan belum tentu. Jangan ikuti perasaan dan pikiran, ikuti caranya Tuhan. Itu maksud saya, dukung kami. Sudah nak, besok-besok yang gampangnya itu. Sudah sekolah minggu, besok kan masih harus. Sudahlah. Nah ini yang salah. Tuhan Yesus salibnya digampangkan. Padahal kita apa buktinya? Dia tapi kita yang murahan ini kita buat salib murahan. Kiranya dapat dipahami. Baik juga pendidikan agama Kristen. Setiap hari apa? Setiap Rabu. Dulu saya mengajar juga. Bapak Stefanus tahu ya. Sebelum saya ditetapkan Tuhan, saya ini sebagai hamba Tuhan, tapi sebelum ditetapkan jadi gembala sidang GPT Betania, saya jalan kaki mengelilingi, mengitari Serang, jalan kaki ke Keramat, dari Keramat jalan kaki ke Cilegon, Cilegon dari rumah ke rumah saya datangi, tapi tidak ada yang terima saya. Tiap hari saya jalan kaki, tapi tidak ada yang terima saya. Tapi tetap saya jalan kaki. Tidak ada yang kasih air minum, tidak ada kasih makan. Yang saya pusingnya,
pada saat sore, saya sudah mulai pusing 7 keliling. Kenapa? Di manalah saya Tuhan tidur? Nah ini. Di manalah saya Tuhan tidur? Saya selalu bawa itu satu helai kain di tas saya. Tetapi ini bukan memuji Bapak Stefanus loh ya. Bapak Stefanus, lihat saya. Lihat. Bukan memuji dia. Setiap kali saya mampir di situ, Om makan. Kok sudah tahu bilang Om ya? Ini Pantai Costa atau apa ini? Saya bertanya-tanya, cuma saya tidak mau tanya. Om makan Om. Nah, dikasih pecel lele. Saya tempe separuh aja sudah bersyukur, dikasih pecel lele. Wah, sudah makan. Cuman saya tidak mau sering-sering datang. Karena kalau saya sering-sering bosan juga sama saya. Jadi saya aturlah sedemikian rupa. Nanti saya ke Ciruas, nanti saya kemana. Saya aturlah sedemikian rupa. Bagaimanalah supaya pelayanan ini jangan ditolak. Puji Tuhan. Nah akhirnya begitulah terus sampai hari ini. Saya berpikir bagaimana saya Tuhan di provinsi. Saya tidak tahu kalau sebetulnya Cilegon, Serang dan sekitarnya ini susah mendirikan gereja. Akhirnya saya Tuhan kasih hikmat. Hai hambaku Daniel untuk Setohang. Sudah masuk sekolah. Cuma saya bilang, ijazah saya tidak seberapa Tuhan. Sudah masuk saja. Saya masuki SMA 1 Cilegon, SMA sekian, dari sampai keramat. SMP 1, SMP 2, masuk. Tidak ada yang terima. SD 1, SD 2, SD, tidak ada yang terima. Terakhir masuklah SMP 5. Puji Tuhan diterima. Tapi bukan honor Pak, dan tidak bisa di sini. Loh bagaimana? Bawa aja kemana, terserah. Wah sudah saya bawalah. Waktu itu ada kantor Marga Saragi di PCI, disitulah. Puji Tuhan. Lalu saya tanya ada anak abangnya dia, mau ibadah raya. Di mana gerejanya? Di sini. Nah, umur 12 tahun kan begitu pelangak-pelongo. Di sini. Sini. Kok enggak ada apa-apanya, mimbar, bangku, kok enggak. Ya sudah, pokoknya ibadah saja sama Tuhan Yesus. Mau enggak? Ya udah Om, mau. Saya tunggu hari Minggu. Datang. Nah, itu jemaat pertama. Saya main gitar sendiri. Ku mau cinta Yesus selama. Gitu. Sesudah nyanyi, kami nangis berdua. Haleluya. Tidak tahu nangisnya nangis apa, kepanasan atau apa, saya tidak ngerti. Apa karena ditegur firman bertobat? Tidak ngerti. Yang penting nangis saya lihat, saya senang. Oh, saya rumpang tangan. Berkati Tuhan, berkati. Sesudah itu, saya taruh gitar. Saya ambil kolekte. Ku mau cinta satu orang. Cuma 1.000 atau 500. Tuhan. Udah, saya hemat-hemat yang 500 rupiah ini. Jalan kaki, tunggu siapa yang mau kasih makan lagi. Begitu. Berapa tahun saudara? Bukan 2-3 tahun. Bertahun-tahun. Itu sebabnya juga saya menikah tua. Kalau saya gendong anak kedua saya, tetangga bilang, cucu ya Pak? Ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu luar biasa. Puji Tuhan. Akhirnya, singkat cerita, 2011, di Serang ada Pak Berita Pangabean. Anak-anaknya 2 pemimpin pujian, masih kecil. Cuman mereka, kadang kalau istri kerja, berdua saja kami. Begitu kemurah. Pak Barita heran, kok ini cuma saya yang layani, kok kemurahan terus ini. Terus nyanyi saja kemurahan. Saya khotbah, saya kolekte. Nah yang saya syukur di Serang, habis ibadah dikasih makan 1 piring, nggak enak. Tapi ada masalahnya juga. Dikasih sambal, padahal udah 3 hari tidak makan, dikasih sambal, sakit perut juga. Nah, puji Tuhan. Akhirnya 2011 barulah terbentuk penggembalaan di sini. Walaupun masih sedikit, yang sudah terdaftar ada 50, tapi kenyataannya ibadah 40. Tetapi puji Tuhan, Tuhan izinkan ibadah ini berjalan sampai kepada fellowship
hamba-hamba Tuhan. Saudara juga boleh nanti ikuti terus live streaming 3 macam ibadah pokok, raya minggu, doa penyembahan dan pendalaman Alkitab. Puji Tuhan. Tinggal saudara GPT Betania atau Pendeta Daniel Usitohang. Nanti tanggal 27, 2 hari 3 kali ibadah persekutuan hamba-hamba Tuhan dari denominasi gereja-gereja. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya juga sekaligus mengundang saudara, orang tua, untuk hari tanggal 27, 28. Tidak bisa 28, 27. Untuk kita lebih dalami lagi silsilah lahirnya Yesus Kristus. Saya tidak mungkin menguraikan ini panjang lebar untuk anak-anak sekolah minggu. Terlalu panjang. Tetapi itu kita boleh lebih memahami lebih dalam lagi. Kita boleh masuk dalam persekutuan. Bukan hanya hamba Tuhan, sidang jemaat juga diizinkan untuk bersama-sama. Tuhan yang mau ikut juga menginap di penginapan silakan, tapi kalau mau datang langsung silakan juga. Tapi khusus hamba-hamba Tuhan kami sediakan penginapan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur dengan silsilah Yesus. 14 yang ketiga, keturunan yang ketiga, 14 keturunan yang ketiga, akhirnya bangsa Israel dibuang ke Babel. Tapi untung Yesus lahir. Akhirnya kembali lagi pembebasan terjadi. Tapi ingat, jangan lupa setelah diberkati, jangan lupa dari mana asal kita. Kita berasal dari Tuhan, harus kembali kepada tanah air surgawi. Kita di bumi ini karena Adam dan Hawa berdosa diusir dari Taman Eden, bagaikan dilemparkan ke bumi ini. Kita harus kembali ke tanah air surgawi. Jangan terlena, boleh bekerja, boleh sibuk, tapi jangan terlena. Harus ingat tanah air surgawi. Dari mana kita berasal, harus kembali ke situ, ke surga. Kita ini hanya penumpang di dunia ini, hanya sementara saja. Jangan terlena. Amin. Puji Tuhan. Orang tua juga boleh menyekolahkan anak, tapi jangan sibuk di situ sampai lupa Tuhan Yesus. Jangan lupa. Puji Tuhan. Saya berbahagia karena Tuhan memberkati kita sore petang malam ini. Amin. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Diberi umur panjang, kesehatan, dan kesehatan ini modal utama untuk kita pelihara, untuk kita persembahkan kepada Tuhan lewat pekerjaan, lewat ibadat, lewat kesempatan-kesempatan untuk memuji Tuhan. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan kita dimanapun berada. Tidak salah arisan, tapi setelah ibadah dan melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.